Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah kunci utama untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Namun, tingginya uang kuliah tunggal atau UKT menjadi hambatan besar bagi banyak mahasiswa dan keluarga mereka. Mari kita bahas dampak ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan. Dampak ekonomi UKT yang tinggi memberikan beban ekonomi berat bagi banyak keluarga Indonesia. Mayoritas masyarakat berasal dari kelas menengah ke bawah, dengan pendapatan yang seringkali tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang tinggi yang terus meningkat. Ketika UKT yang tinggi harus dibayar, banyak keluarga yang harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pangan, dan tempat tinggal. Mahasiswa pun harus bekerja paruh waktu untuk membiayai pendidikan mereka yang tentu saja berdampak pada waktu dan energi yang seharusnya difokuskan untuk belajar. Dampak sosial dari sisi sosial, UKT yang tinggi dapat menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi alat untuk menciptakan kesetaraan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu seringkali terpaksa untuk mengurungnya melanjutkan pendidikan tinggi karena terbentur masalah biaya. Hal ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga merugikan bangsa karena potensi yang mereka miliki tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Dampak terhadap prestasi akademik tingginya UKT juga berdampak pada prestasi akademik mahasiswa. Stres finansial yang dialami mahasiswa dapat menurunkan motivasi belajar dan konsentrasi. Banyak mahasiswa yang harus membagi waktu antara belajar dan bekerja untuk membiayai pendidikan mereka. Kondisi ini tentu saja tidak ideal dan dapat menghambat proses belajar mengajar mahasiswa. Mahasiswa seharusnya dapat fokus pada studi mereka tanpa perlu dibebani oleh masalah keuangan yang berat. Solusi dan harapan untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan penetapan UKT. Subsidi silang dapat menjadi salah satu solusi di mana mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu membayar lebih tinggi untuk membantu mereka yang kurang mampu. Selain itu, beasiswa dan bantuan keuangan juga perlu diperluas cakupannya agar lebih banyak mahasiswa yang dapat mengaksesnya. Kedua, perlu adanya transparansi dalam penetapan UKT. Mahasiswa dan orang tua perlu mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai komponen-komponen biaya yang masuk dalam UKT. Dengan demikian, mereka dapat memahami dan mengevaluasi apakah biaya yang dibebankan sudah sesuai atau tidak. Ketiga, perguruan tinggi perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran mereka. Dengan pengelolaan yang baik, biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Selain itu, kampus juga dapat mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan industri, alumni, dan lembaga donor. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tingginya UKT tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka yang memiliki tekad dan kemampuan untuk belajar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penutup akhir kata, marilah kita bersama-sama berjuang untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata. Sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dumarani dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Terima kasih.